Pratama, NIM 19 akan menjawab tugas UAS pembiayaan. Yang pertama, jelaskan pengawasan pasif dan aktif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan pasif aktif yaitu pengawasan yang dilakukan sebagai produk pengawasan yang dilakukan di tempat yang bersangkutan, di mana bank mengunjungi nasabah secara reguler atau memantau laporan keuangan secara rutin dan memberikan laporan kunjungan nasabah call report. Yang kedua, sedangkan pembiayaan pasif adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan pertanggungjawaban yang disertai bukti penerimaan maupun pengeluaran. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan downgrading risk, apa dampaknya dan bagaimana meminimalisir. Yaitu penurunan peringkat atau downgrade adalah resiko penurunan ranting resiko di mana terdapat kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, dan di mana pengumuman seorang analis yang menurunkan pendapat mereka tentang keinginan perusahaan sebagai investasi. Hal ini dapat berlaku sebagai utang atau ekuitas. Untuk meminimalisir dengan membangun lingkungan risiko yang tepat serta menjalankan kebijakan prosedur yang sehat dan berusaha menstabilkan kondisi bank syariah tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, sebutkan jenis pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Itu jenis-jenis sindikasi yaitu lead syndication atau sindikasi murni dan group deal. Lead syndication merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh beberapa bank yang tergabung dalam kelompok sindikasi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati. Sedangkan group deal dibentuk berdasarkan pembiayaan multilateral untuk menangani sebuah proyek nasabah yang berdasarkan dengan spesifik akad yang disepakati oleh semua pihak. Prosedur pembiayaan sindikasi: yang pertama, ada pembiayaan diberikan oleh beberapa kreditur dan difasilitas oleh arranger yang sudah diberikan wewenang. Yang kedua, jaminan deposito pari passu. Yang ketiga, ada satu akad pembiayaan. Yang keempat, administrasi dan checklist dokumen persyaratan pembiayaan. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, apa kewenangan Basnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan? Kewenangan Badan Eksekutif Syariah Nasional Basarnas diatur pada pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Atribut Syariah Nasional atau Basarnas, yakni 1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa yang lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sebelumnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaian kepada Bank Atribut Syariah Nasional Basarnas sesuai dengan prosedur Badan Atribut Syariah Nasional Basarnas. Yang kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Yang kelima, saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, itu persaingan pembiayaan sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik syariah maupun konvensional. Bagaimana strategi bank syariah menghadapi persaingan pembiayaan online? Yang pertama, ada menyiapkan SDM. Yang kedua, mendorong inovasi produk perbankan syariah yang kreatif dan efisien. Yang kedua, memanfaatkan IT secara optimal. Yang terakhir, digitalitas layanan perbankan syariah. Sekian dan terima kasih.